Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan merupakan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Aman Mineral International Tbk, atau dengan kode saham AMMN. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan holding yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pemrosesan, hingga nantinya pemurnian. Melalui anak usahanya, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, AMMN mengoperasikan tambang batu hijau yang berlokasi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Tambang ini menghasilkan konsentrat tembaga berkadar tinggi yang juga mengandung emas dan perak. Sejak awal beroperasi hingga 2022, tambang batu hijau sudah memproduksi lebih dari 9,4 miliar pon tembaga dan 9,5 juta ons emas. Angka ini menunjukkan betapa besarnya cadangan dan produksi AMMN. Struktur anak usaha. AMMN memiliki jaringan anak perusahaan yang cukup banyak, baik di Indonesia maupun luar negeri. Beberapa yang terbesar antara lain, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, perusahaan inti tambang dengan aset $10,7 miliar, PT Aman Mineral Industri, pengolahan logam, aset $1,44 miliar, PT Aman Nusantara Gas, penyimpanan minyak dan gas, aset $204 juta, Aman Mineral Singapura Pte, induk usaha di Singapura, aset $198 juta. PT Aman Mineral Energy dan PT Aman Mineral Integrasi mendukung aktivitas pertambangan, logistik, dan tenaga kerja. Beberapa anak usaha lainnya bergerak di bidang properti, perhotelan, hingga penerbangan. Hal ini menunjukkan bahwa AMMN bukan hanya fokus pada tambang, tapi juga berusaha membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi. Struktur pemegang saham. Berdasarkan data terbaru, PT Sumber Gemilang Persada 32,17%, PT Medco Energy International Tbk, MEDC 20,91%, masyarakat publik 17,81%, PT AP Investment 15,45%, PT Pesona Sukses Cemerlang 6,30%, Sajir 9 LLC 5,79%, sisanya saham Treasury 0,13%. Laporan keuangan. Income Statement. Revenue TTT 20,876 triliun rupiah. EBITDA TTT 10,142 triliun rupiah. Net income TTT 208 miliar rupiah. Meskipun revenue dan EBITDA besar, laba bersih yang dihasilkan relatif kecil, bahkan margin bersih hanya 5,52%. Balance sheet, cash 16,266 triliun rupiah, total aset 205,838 triliun rupiah, total liabilitas 122,949 triliun rupiah, total ekuitas 80,643 triliun rupiah, total debt 99,382 triliun rupiah, net debt 83,115 triliun rupiah. Secara kas, AMMN masih punya likuiditas cukup tinggi, namun utang yang besar membuat struktur keuangannya cukup berat. Cash flow, arus kas operasi negatif 15,076 triliun rupiah, arus kas investasi negatif 26,405 triliun rupiah. Arus kas pendanaan positif 36,429 triliun rupiah. Free cash flow negatif 41,481 triliun rupiah. Artinya, perusahaan masih dalam tahap investasi besar-besaran untuk pengembangan dan rasio profitabilitas. Gross profit margin 132,98%, anomali kemungkinan ada faktor akuntansi tertentu. Operating margin 40,19%, net profit margin negatif 5,52%. Artinya secara operasional perusahaan menghasilkan profit, namun beban di bawah EBITDA, terutama beban bunga, depresiasi, atau rugi selisih kurs mengerus laba bersih. Pertumbuhan atau growth. Revenue year on year turun 80,56%, gross profit year on year turun 80,69%, net income year on year turun 102,93%. Ini menunjukkan adanya penurunan signifikan mungkin akibat fluktuasi harga komoditas atau biaya operasional yang meningkat. Valuasi pasar. Market cap 616,405 triliun rupiah. Enterprise value 700,980 triliun rupiah.
PR TTM 2.964 kali, sangat tinggi, tidak wajar untuk ukuran tambang. PBV 7,64 kali, EV/EBITDA 69,12 kali. Jika dibandingkan dengan rata-rata sektor tambang di IHSG, valuasi AMMN bisa dibilang sangat mahal. Investor sepertinya menaruh harapan besar pada ekspansi jangka panjang, bukan pada laba jangka pendek. Solvabilitas. Current ratio 1,95 cukup sehat, debt to equity ratio 1,23 cukup tinggi, interest coverage 1,15 sangat tipis, artinya kemampuan bayar bunga sangat mepet. Altman Zik score 2,34, zona abu-abu, ada potensi risiko keuangan. AMMN memang masih bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, namun struktur utang jangka panjang perlu diawasi ketat. Efisiensi dan manajemen. ROA 0,1%, ROE 0,26%, ROIC 2,12%. Return on equity yang hanya 0,26% menunjukkan bahwa kinerja manajemen dalam menghasilkan laba dari modal masih sangat rendah. Kesimpulan, dari data yang ada, beberapa poin penting bisa kita simpulkan. 1. Perusahaan raksasa tambang dengan cadangan tembaga dan emas yang sangat besar. 2. Masih dalam tahap investasi besar-besaran untuk hilirisasi dan pengembangan smelter. 3. Kinerja keuangan saat ini belum stabil, terlihat dari margin laba bersih negatif dan arus kas operasi yang minus. 4. Valuasi pasar sangat tinggi, menandakan harga saham AMMN sudah mengandung ekspektasi masa depan bukan kinerja saat ini. 5. Risiko utama terletak pada utang besar, fluktuasi harga komoditas, serta efektivitas manajemen dalam menyelesaikan proyek ekspansi. Jadi teman-teman, PT Aman Mineral Internasional Tbk adalah salah satu saham besar di sektor pertambangan dengan potensi masa depan yang luar biasa, terutama di bidang tembaga dan emas. Namun, risiko keuangan dan valuasi yang tinggi membuat kita perlu sangat berhati-hati. Apakah saham ini layak dikoleksi sekarang atau sebaiknya menunggu momen yang lebih tepat? Itu semua kembali lagi pada strategi dan profil risiko masing-masing investor. Semoga pembahasan panjang ini bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.